Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B akan mempresentasikan tentang identifikasi bahaya dan analisis resiko. Di sini sudah ada Fajar Septianto, ada Muhammad Bayu Nugroho, dan Aldrian Triseptian. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat yang satu ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penerapan manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, lingkungan kerja, dan pengukuran bahaya merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan manajemen untuk memperkecil terjadinya risiko di tempat kerja. Jika seluruh risiko telah diidentifikasi, maka pengendalian untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya-bahaya yang tersebut dapat diterapkan seperti diungkapkan oleh Langwith tahun 2010. Penilaian risiko diperlukan untuk memberikan di lingkungan keputusan dan remediasi tindakan sehingga memungkinkan penggunaan efisien sumber daya yang tersedia. Tujuan identifikasi risiko menggunakan metode job hazard analysis atau analisa bahaya pekerjaan dengan tujuan mendapatkan risk event atau kejadian risiko. Saya Fajar Septianto ingin menjelaskan metode penelitian. Untuk penelitian utama, tahapan yang penelitian lakukan adalah 1. Objek penelitian, 2. Mengumpulkan data, 3. Mengelola data, 4. Menganalisis data, dan 5. Kesimpulan dan saran. Hasil dan pembahasan, observasi pada pekerjaan yang dilakukan dalam setiap tahapan, proses kerja dan melakukan wawancara, terbuka terhadap pekerja yang melakukan pekerjaan, pengawas tiap area kerja, penanggung jawab area, staf HSE, serta melihat dokumen perusahaan berupa catatan kecelakaan kerja. Dalam melakukan identifikasi risiko, penulisan menggunakan metode job hazard analysis. Setelah mengidentifikasi risiko, maka dapat risk event dari keadaan aktual lapangan. Maka selanjutnya dilakukan penelitian risiko dengan mengacu kepada analisis semi kuantitatif untuk mendapatkan nilai probability, exposure, dan konsekuen, di mana nilai ketiganya faktor sudah ditentukan menggunakan standar penilaian diadopsi dari AS atau NZS 4360/2004. Selanjutnya, evaluasi risiko adalah untuk menilai apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak dengan membandingkan terhadap standar level risiko yang berlaku. Evaluasi risiko diperlukan sebagai landasan untuk melakukan pengendalian bahaya dan mengambil keputusan untuk sistem pengamanan yang digunakan. Pada tahap ini, nilai risiko akan dibandingkan dengan standar level risiko sesuai dengan standar manajemen AS NZS 4360/2004. Tahap penilaian risiko yang terakhir adalah berisi tentang pengembangan solusi menggunakan formulir job hazard analysis tools terstruktur berdasarkan risk event yang telah didapat dari tahap identifikasi risiko. Tindakan pengendalian risiko dilakukan menurut risk event yang membutuhkan perbaikan untuk mengurangi risiko keselamatan kerja. Tahap pengendalian ini dilakukan dengan wawancara dan diskusi dengan petugas HSE. Tindakan pengendalian terhadap bahaya yang ada harus dilakukan sesuai dengan hierarki pengendalian menurut AS NZS 4360/2004. Tadi kan sudah ada latar belakang, tujuan, metode penelitian, dan hasil.
Sekarang ada kesimpulan. Dari identifikasi risiko yang dilakukan, potensi bahaya di area gudang dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori potensi bahaya, yaitu yang pertama, kejatuhan material. Potensi bahaya kejatuhan material yang berisiko cedera punggung saat bongkar muat material. Hal ini terjadi karena adanya faktor penyebab kondisi berbahaya unsafe condition, yaitu keadaan tidak aman dari lingkungan kerja di mana tempat kerja. Yang kedua yaitu menghirup debu material. Potensi bahaya menghirup debu material terjadi karena bahan baku kertas bekas yang sudah tidak dipakai, yang kotor diangkut dari supplier. Debu berbentuk butiran halus yang sangat mudah diterbangkan oleh angin. Yang ketiga, terkena sampah material yang tajam. Risiko luka karena benda tajam ini terjadi dikarenakan adanya faktor penyebab kondisi bahaya unsafe condition, keadaan tidak aman dari lingkungan kerja dikarenakan material merupakan sampah mentah yang belum dibersihkan dan terikut oleh benda-benda lain di dalamnya. Yang keempat ada tertabrak alat transportasi atau forklift. Potensi bahaya yang terjadi tabrakan baik dengan orang, objek, ataupun benda maupun kendaraan ketika sedang mengoperasikan kendaraan transportasi forklift. Yang kelima ada terciprat air radiator. Potensi bahaya terciprat air radiator yang berisiko bagian tubuh melepuh. Hal ini terjadi karena adanya faktor penyebab tindakan bahaya unsafe action adalah suatu tindakan tidak aman dari manusia itu sendiri. Sekian presentasi dari